anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bertemu lagi bersama Ibu Feni Deborah Nababan di sini. Kita akan kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah belajar yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemudian dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyajikan teks eksposisi. Nah, Ibu berharap semoga kalian selalu bersemangat, selalu antusias dalam pelajaran ini. Adapun manfaat dari membuat atau menyajikan teks eksposisi ialah kalian bisa atau mampu memberikan informasi kepada orang lain, seperti itu ya. Anak-anak, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ialah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup seperti kondisi sosial, dan juga atau keragaman budaya dan lain-lain. Kemudian dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam materi kita, yaitu menyajikan teks eksposisi. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyajian. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa teks eksposisi menyajikan sejumlah pendapat atau argumen. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Di dalamnya tersaji pula fakta yang lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis, isu masalah, ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat, beserta sejumlah fakta yang menguatkan. Diakhiri dengan penegasan ulang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyajiannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kemudian, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang terakhir yaitu mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Berikut merupakan contoh dari mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Yang pertama yaitu pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Kemudian kesemrautan kehidupan di suatu kota. Selanjutnya yaitu pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Kemudian sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Kemudian akibat-akibat pada bencana lingkungan. Yang terakhir yaitu solusi penanganan. Kemudian langkah penyajian yang berikutnya ialah menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik itu disusun secara sistematis. Yang selanjutnya itu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dalam tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen, jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. Berikut contoh dari menyusun kerangka karangan struktur eksposisi. Perhatikan anak-anak, di dalam tabel berikut ini terdapat kerangka utama dan perincian topik. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana kerangka utama dalam teks eksposisi terdapat tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Baiklah anak-anak, telah dipaparkan tadi poin materi kita yang pertama yaitu langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Kemudian poin pembelajaran yang kedua ialah kegiatan penyuntingan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian menyimak videonya berikut ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam poin pembelajaran yang kedua, yaitu kegiatan penyuntingan. Di mana langkah penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks. Dan langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih baik tentunya. Adapun unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah bahasa. Baiklah anak-anak, aspek yang pertama yaitu aspek isi, terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Kemudian,
Yang kedua yaitu aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Aspek yang terakhir ialah aspek kaidah kebahasaan, terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Dalam hal ini, pemahaman kamu tentang tata bahasa dan EBI sangat penting. Baiklah anak-anak, demikian materi dalam pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang menyajikan teks eksposisi. Adapun kesimpulan materi kita ialah yang pertama di dalam langkah-langkah penyajian, yaitu terdapat langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua membaca sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu membaca daftar topik yang berkaitan dengan isu. Kemudian pada poin yang kedua kesimpulannya ialah terdapat beberapa unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu aspek isu terkait dengan daya tarik isu. Kemudian aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Dan itu tadi kesimpulan dari materi kita. Ibu berharap semoga materi kita ini bermanfaat untuk kalian, dan juga untuk lebih jelasnya lagi apabila kalian tidak jelas silahkan kalian kembali pelajari video ini. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu yang akan datang. Salam sehat.